Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Salsabila Putri dari program studi Pascasarjana Manajemen Inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Kali ini saya akan membuat sebuah video singkat untuk memenuhi tugas semester 2 Manajemen Rantai Pasok yang dibimbing oleh Profesor Dr. Sri Rahayu. Video ini akan memuat sebuah strategi pemasaran dan perbaikan rantai pasok untuk meningkatkan daya saing UMKM yang dalam hal ini objeknya adalah di toko bangunan UD Alfat yang bertempat di lokasi CBW Moyong Utara. Untuk yang pertama adalah analisis profil UMKM. Sebelumnya toko UD Alfat ini adalah toko bahan bangunan yang berlokasi di CBW Moyong Utara. Ini adalah toko cabang kedua dari Alam Raya Group yang bertempat di Sumbawa Besar, daerah Seketeng. Kemudian di sini saya menjual semen, besi, kanal gold valum dan baja ringan dan beberapa alat bahan bangunan lainnya. Biasanya untuk daerah sini saya menargetkan konsumennya itu di orang-orang di daerah Sebewe, Desa Baru, Desa Tahan, Desa Songkar, sekitar sini yang dekat-dekat. Supaya kami membuka cabang di sini supaya lebih mudah menjangkau konsumen. Saya sendiri sebenarnya adalah pemilik dari toko bangunan ini, sehingga mungkin saya akan mendeskripsikan ya toko bangunan ini tuh merupakan salah satu toko pengecer bahan bangunan. Jadi mungkin harganya sedikit agak mahal dibandingkan toko di distributor, tapi memiliki kelebihan yaitu beberapa kelebihan yaitu lengkap dan lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Jadi secara tidak langsung kemudahan konsumen atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bangunannya bisa langsung di toko saya. Jadi begitulah kondisi di toko ini. Adapun yang kedua adalah evaluasi strategi pemasarannya, di mana dalam hal ini menggunakan proses pemasaran 4P, yaitu satu produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga place atau tempat, yang keempat promosi. Jadi saya akan menjelaskan 4P ini dalam toko bahan bangunan di UD Alfat CBW. Adapun yang pertama, produk yang saya nggak hanya menjual semen dan paku, tapi juga lengkap dengan solusinya. Untuk misalnya orang mau membeli dinding untuk pagar, maka saya merekomendasikan atap seng yang ketebalan 025, dan apabila mereka mau membeli untuk atap di rumah, maka saya akan menawarkan gold valum yang 030. Jadi untuk strategi produknya adalah lebih lengkap dengan kebutuhan dari konsumen atau masyarakat itu sendiri. Paket solusi yang kedua adalah paket solusi, di mana ketika orang-orang kebingungan untuk misal di alat, saya kan menjual pipa air, jadi misalkan ada yang kebingungan dia untuk menentukan ukurannya, jadi sebagai pemilik saya tahu harus memberikan ukuran besar produknya kepada konsumen. Misalkan untuk PDAM saya akan merekomendasikan ukuran yang 1/2, tapi untuk yang mesin air biasanya saya merekomendasikan yang ukuran 3/4. Jadi untuk strategi promosinya saya nggak cuman hanya sekedar menawarkan barang, tapi juga solusi
untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua harga price. Jadi harga saya di CBW Moyo Utara itu tidak jauh beda sebenarnya dengan di Sumbawa. Kalau apalagi selisihnya paling beda 1.000 atau 2.000. Meskipun itu sebenarnya mempengaruhi juga. Tapi saya lebih ini juga bersemangat untuk membuka karena saya tahu meskipun harga tinggi, tapi ketika masyarakat membeli di Sumbawa, mungkin mereka akan menggunakan waktu yang lebih lama dalam menunggu barangnya nyampe. Nah, sementara kalau di sini langsung prosesnya di pengantaran. Jadi barang meski ada dan cepat, lebih unggul daripada di daerah Sumbawa. Kemudian promosinya, saya biasanya nih ada promosi untuk tukang-tukang. Biasanya saya kalau lagi males, saya nyediain cuman uang rokok aja, berapa persen, sekian persen gitu. Tapi kalau misalkan saya lagi rajin nih, biasanya ada kopi sasetan supaya tukang semangat untuk beli di bahan bangunan ini. Kemudian orang, saya biasanya itu lebih suka merekomendasi kepada tukang, karena kalau tukang biasanya akan mengajak masyarakat lain untuk belanja di sini, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang langsung membeli sendiri. Jadi tergantung, kalau misalkan tukang biasanya saya kasih uang rokok juga, tapi kalau misalkan pembeli biasanya saya kasih door prize. Pembeli yang masyarakat biasa saya kasih door prize, jadi sesuai dengan orangnya. Dalam strategi promosi sesuai orangnya, tapi dalam strategi untuk kebutuhan saya akan merekomendasikan sesuai kebutuhannya gitu. Oke, yang ketiga, tata pengelolaan rantai pasok. Di sini saya berperan sebagai pengecer yang memperoleh pasokan semen dari distributor. Terdapat dua alternatif ketika saya membeli semen di distributor, yaitu yang pertama untuk pengambilan sendiri, jadi sehingga harga barang itu bisa lebih ringan, tapi meskipun ada biaya operasional dengan buruh yang mengangkutnya. Kemudian alternatif kedua, di pengantaran langsung, dari distributor langsung mengantarkan ke toko, karena mungkin meskipun ada harga tinggi tapi lebih cepat juga, jadi supaya tidak mengeluarkan biaya dari toko sendiri. Yang keempat, identifikasi permasalahan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini adalah toko kedua saya dan kawasannya hanya di daerah Moyo Utara, Moyo Hilir. Kemudian saya mungkin menghadapi permasalahan itu, jangkauan pasar saya rendah, karena saya belum bisa untuk di daerah pengantaran di daerah Labuan atau Moyo Hulu, di mana seperti Batu Alang, Boak, saya belum menyentuh daerah situ karena mungkin di sana belum ada ya cabangnya untuk cabangnya. Dan kemudian untuk membuka cabang pula saya juga rasa belum bisa, karena mungkin membutuhkan modal yang banyak, kemudian tidak ada sewa lahan, dan mungkin di situ rendahnya jangkauan pasar yang di toko kami. Kalau untuk membuka cabang di sana mungkin agak berat dengan modal yang banyak juga, dan kita juga tahu banyak cicilan. Tapi dalam manajemen rantai pasok yang sudah dipelajari dalam beberapa kurun waktu terakhir, mungkin saya bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk sementara, yaitu memaksimalkan digital marketing dengan tahap-tahap rekomendasi kepada teman-teman di Moyo Utara, dan mereka udah ngerasain kemudahan dalam bertransaksi di sini. Kemudian dari orang-orang di Moyo Utara sendiri yang akan kebetulan kadang nih beberapa daerah mau untuk membeli di Moyo, beberapa tukang itu membeli di kami supaya diantarkan ke daerah Batu Alang. Jadi dengan manajemen digital marketing ini saya bisa untuk tetap menjangkau daerah
yang mungkin belum terjangkau oleh saya pribadi. Tetapi dengan adanya digital marketing, kemudian orang-orang juga akan mempromosikannya kepada teman-teman di daerah Boak dan Moyo. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini dapat mewakili para UMKM lain yang sebagai pengecer juga, yang bukan sekedar marginnya tipis, namun juga mereka tetap semangat untuk menjalani usaha retail seperti saya. Terima kasih.